Ya, dan bersyukur bulan ini kita belajar satu tema yang luar biasa. Ya, kemarin sempat ada bercanda ya, ditanya oleh tim multimedia, kok judulnya apa kok? Saya cuma jawab tunggu gitu. Oh ya oke baik gitu. Ternyata memang judulnya tunggu ya. Jadi ya sharing firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil sebuah kata yang sederhana. Ya kata yang tentu saja kita sudah kenal yaitu tunggu. Dan bulan ini kita sama-sama belajar tentang satu tema yaitu elevate commitment. Atau komitmen yang dinaikkan, komitmen yang ditingkatkan. Dan kita percaya tema yang diambil pada bulan hari ini kita akan buka lagi sama-sama ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Tapi kali ini saya ingin membaca ini dari bahasa Indonesia masa kini terjemahan BIMK. Dikatakan demikian. Dan pada waktu ia berkumpul bersama mereka, ia memberi perintah ini kepada mereka. Jangan pergi dari Yerusalem, tunggu. Tunggu di situ sampai Bapa memberikan apa yang sudah dijanjikannya, yaitu yang sudah kuberitahukan kepadamu dahulu. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi beberapa hari lagi kalian akan dibaptis dengan Roh Allah. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita merasa gelisah, resah gitu kan? Ketika kita mungkin harus menunggu. Saya percaya sekarang ini, detik ini, masa ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Kalau kita mau kirim pesan ya, cepat sekali ya langsung pakai beberapa aplikasi gitu kan. Ya, dan oleh karena kita terbiasa hidup di zaman yang serba cepat, sekarang gini, koneksi yang ada saat ini sudah 5G yang kita pakai ya. Walaupun mungkin beberapa di antara kita mungkin yang masih 4G, tapi teknologinya sudah sampai ke 5G bahkan 5G plus ya. Jadi karena kita hidup di zaman yang serba cepat, kadangkala itu menunggu itu menjadi sesuatu yang membosankan. Kita tahu pesan itu harus segera dibalas misalnya. Kalau nggak dibalas, ini kok lama sekali nggak dibalas. Terus kita mungkin menuntut yang namanya hasil. Hasil itu harus terlihat secara cepat. Dan doa pun mungkin sering kita mengharapkan itu untuk langsung terjawab saat itu juga. Pada saat kita berbicara soal menunggu ya, menunggu itu terasa seperti mungkin kita ini buang waktu, wasting time. Bisa cepat kenapa harus lambat gitu kan. Ya bahkan yang ekstrim lagi kita menganggapnya sebagai jangan-jangan ini tanda bahwa Tuhan ini belum bekerja nih. Nah, kalau saya melihat diri saya pribadi ya, saya ini mungkin termasuk salah satu tipe orang yang membutuhkan usaha ya untuk bisa menunggu. Saya selalu bicara bahwa saya suka dengan yang namanya kecepatan, saya suka dengan yang namanya cepat dan kadang-kala tuh saya kesulitan untuk saya bisa nunggu. Ya jadi ya ini kadang pengalaman saja bahwa ternyata menunggu itu merupakan satu hal yang susah bagi saya gitu kan. Tetapi ketika kita menyadari perenungan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul tadi ya, ternyata ya Tuhan itu sering bekerja di dalam proses yang lambat. Tuhan itu sering bekerja di dalam proses yang bagi kita seolah-olah itu, loh ini sudah selesai. Tapi kok belum terasa jawaban doanya. Dan ketika kita sadari bahwa ternyata Tuhan itu sering bekerja justru dalam proses yang lambat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan pergi dari Yerusalem. Tunggu di situ sampai Bapa memberikan apa yang sudah dijanjikannya. Ketika kita melihat perintah yang Tuhan berikan pada bagian ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah yang sederhana, tetapi menurut saya itu maknanya sangat dalam. Jangan pergi, tapi tunggu. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, secara manusia mungkin menunggu sering kali terasa seperti satu tindakan yang pasif, membosankan misalnya. Tetapi di mata Tuhan, ketika kita menunggu adalah bentuk ketaatan dan komitmen yang aktif. Nah kita akan belajar sama-sama pada pagi hari ini ya. Yesus tidak hanya meminta murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem tanpa alasan. Gak ada pernah Tuhan ngasih perintah untuk tinggal itu tanpa alasan. Ada janji yang besar yang Tuhan persiapkan bagi mereka.
Yaitu apa? Pencurahan Roh Kudus. Dan ini menunjukkan bahwa ketika kita berbicara komitmen, komitmen kepada Tuhan bukan hanya soal melakukan sesuatu. Tetapi juga tentang apa? Tentang bertahan, tentang percaya, dan taat pada waktunya. Beberapa hari ini, beberapa waktu ini, saya percaya pergumulan kita semua itu besar. Bersyukur ketika kita bisa datang ke tempat ini, dalam tanda kutip lagi nggak ada masalah. Ya, tapi saya tidak mempercayai atau saya nggak berani mempercayai bahwa ya saya tahu ya, saya menyadari bahwa ya saya percaya masing-masing dari kita di tempat ini punya pergumulan, punya kerinduan, punya keinginan yang mungkin saat ini belum. Tapi saya percaya pada pagi hari ini ketika Tuhan suruh kita untuk menunggu, komitmen itu bukan hanya soal kita bertindak melakukan sesuatu, tetapi soal kita itu bisa nggak kita ini bertahan, bisa nggak kita ini tetap percaya, bisa nggak kita ini tetap setia sampai tiba waktunya. Nah jemaat sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa menunggu itu bukan tanda Tuhan lagi diem ya. Tetapi justru bagian dari cara Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima janjinya. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, berbicara soal menunggu. Komitmen itu diuji di dalam yang namanya penantian. Komitmen diuji di dalam penantian. Kita buka sama-sama ya di dalam kitab Yakobus 5 ayat yang ke-7. Yakobus 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan, musim semi. Nah, bisa ditampilkan gambar yang selanjutnya mungkin. Nah, ini termasuk satu hal yang cepat bagi saya ya, karena saya pengen kasih suatu ilustrasi gambar gitu kan. Waduh, kalau dulu kan bingung ya, kita harus gambar gitu kan. Sekarang kita bisa ngeprom aja itu lewat AI gitu kan ya. Dan ya sekali lagi hal positif bisa kita ambil ya. Kita ilustrasinya begini. Seorang petani tidak bisa memanen sehari setelah dia menanam. Bayangkan kalau seorang petani itu dia menggali tanah setiap hari untuk ngecek apakah benihnya tumbuh atau tidak. Kalau petani itu ngelakuin setiap hari dia ngecek, habis ditanam digali lagi dilihat. Yang terjadi apa? Benih itu akan mati. Nah banyak orang melakukan hal yang sama di dalam iman. Banyak orang yang melakukan hal yang sama tanpa kita sadari. Mereka tidak sabar, mereka dalam tanda kutip menggali prosesnya Tuhan dan akhirnya apa? Kehilangan yang namanya berkat. Sebagai contoh misalnya, hari ini kita berdoa, besok belum dijawab. Apa yang terjadi? Mulai ragu. Kemudian kita tunggu lagi misalnya lusa, minggu depan, belum terlihat. Mulai apa? Cari yang namanya jalan sendiri. Akhirnya kita keluar dari yang namanya proses Tuhan itu. Mereka tidak kehilangan karena Tuhan tidak bekerja. Kita tidak kehilangan bukan karena Tuhan tidak bekerja. Tetapi karena kita tidak memberi waktu bagi Tuhan untuk bekerja. Seorang petani ini ya dilihat ya. Seorang petani itu setidaknya dia ngerti satu hal yang penting. Yaitu ada yang namanya jarak antara menanam dan ada yang namanya menuai. Ada jarak antara menanam dan menuai. Murid-murid pada masa itu juga sedang berada di dalam tanda kutip jaraknya itu. Mereka sudah menerima janji tetapi belum melihat yang namanya penggenapan. Dan di tengah-tengah jarak itu ya Tuhan berkata apa? Jangan pergi.
jangan tinggalkan. Nah, bagaimana dengan yang sedang kita nanti-nantikan saat ini? Jemaat sekalian, bagaimana yang sedang kita doakan saat ini? Bagaimana yang sedang kita pergumulkan saat ini? Mungkin enggak, ternyata kita ini sedang berada di tengah-tengah jarak itu. Ini loh, kita lagi berada di tengah-tengah jaraknya itu. Yaitu jangan pergi, jangan tinggalkan. Engkau sudah menanam. Engkau sudah menabur. Engkau sudah bertindak, berbuat, berusaha. Dan mungkin kita sedang berada, ternyata kita ini enggak sadar ya, kita sedang ada di tengah-tengah itu. Yaitu jarak tadi. Jaraknya apa? Jangan pergi dan jangan tinggalkan. Nah, bayangkan kalau murid-muridnya, murid-murid Tuhan pada masa itu, ya dia bersikap seperti petani tadi yang tidak sabar. Atau kita bayangkan kehidupan kita, kita bersikap seperti seorang petani yang tadi yang tidak sabar. Waduh, sudah berapa hari ya, kok enggak terjadi apa-apa misalnya. Apa kita ini perlu aja balik aja lah ke Galilea? Ngapain kita harus nunggu di Yerusalem? Ngeri, tahu ngeri ya, bahaya di Yerusalem itu. Kita kembali aja ke kehidupan lama kita misalnya. Atau mungkin kita perlu cari cara yang lain. Yang pasti jika mereka meninggalkan Yerusalem, mereka akan melewati yang namanya pencurahan itu. Pentakosta di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Dengan kata lain, bukan karena Tuhan tidak menepati janji. Tetapi karena mereka tidak berada di tempat saat janji itu digenapi. Bukan berarti karena Tuhan itu gak menepati janji. Tapi mungkin karena kita ini tidak berada di tempat di mana seharusnya di tempat itu penggenapan janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Galatia 6 ayat yang ke-9. Kita buka sama-sama Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi ya, masalahnya bukan apakah kita akan menuai, apakah aku akan menerima janji Tuhan, tetapi apakah kita masih dan mau untuk bertahan sampai waktunya tiba. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kalau waktunya kita seperti tadi, pesan dibalas, masuk cepat langsung balas gitu kan. Tapi waktunya Tuhan. Kalau kita lihat Yerusalem ya, kita baca itu, kita gali lebih lagi. Yerusalem itu mungkin tempat penantian dan juga tempat pencurahan terjadi di situ. Ya, tempat penantian dan tempat pencurahan terjadi di situ. Tempat yang sama mungkin terasa membosankan, enggak jelas. Tempat yang sama mungkin merasa lama, tetapi justru malah menjadi tempat di mana kuasa Tuhan itu dicurahkan. Dan saya ingin closing dengan di poin yang pertama ini. Saya mengatakan demikian bahwa tempat di mana Tuhan menyuruh kita untuk tunggu, bisa jadi tempat di mana Tuhan akan menggenapi janjinya. Berat gak? Saya bilang berat. Susah enggak? Susah. Kita ngelihat perjalanan, kita baca Alkitab, semua ada proses yang namanya nunggu. Ada yang 12 tahun, ada yang 40 tahun. Nah, ketika kita melihat kehidupan kita saat ini, tempat di mana Tuhan suruh kita untuk tinggal, tempat di mana Tuhan suruh kita untuk tunggu, bisa jadi tempat di mana Tuhan akan menggenapi janjinya. Saya percaya dan saya amini hal ini. Poin yang kedua kita akan masuk. Berbicara soal menunggu, komitmen itu dibentuk di dalam ketaatan. Murid-murid Yesus itu enggak hanya sekedar diminta
nunggu ya. Dah pokoknya tunggu aja. Tetapi dikasih menunggu yang spesifik. Yaitu dengan taat di tempat yang Tuhan sudah tentukan. Ya, tinggal, jangan pergi, tunggu di Yerusalem. Yerusalem kalau kita tahu ya itu bukan sebuah tempat yang aman bagi para murid pada masa itu. Intensnya lagi tinggi. Tempat yang ngeri lah istilahnya. Di kota itu terjadi penyaliban Yesus kan, dan kita percaya pada masa itu otoritas agama dan politik yang ada yang sama itu masih berkuasa. Jadi lagi anget-angetnya lah bahasanya. Traumanya masih segar, ketakutannya mungkin masih nyata. Ngeri ya, tempatnya ngeri. Tetapi dengan taat murid-muridnya ini nurut, mau untuk nunggu. Dan saya ingin mengatakan bahwa ketaatan itu seringkali tidak nyaman, tetapi selalu tepat. Ketaatan itu seringkali nggak nyaman, tapi selalu tepat. Dan dari ketaatan, di sanalah komitmen kita dimurnikan. Bukan saat segala sesuatunya itu mudah, tetapi saat kita tetap percaya, tetap tinggal karena percaya. Bukan karena yang kita jalani itu mudah, tetapi karena kita tetap tinggal, karena kita percaya. Lebih baik jadi orang yang kita nggak ngerti daripada kita nggak percaya. Tuhan, saya nggak ngerti, saya nggak bisa ngelihat apa yang ada di depan. Saya nggak bisa ngelihat ini pergumulannya seperti apa, tetapi saya percaya di tempat ini saya sedang menantikan janji Tuhan. Saya sedang menantikan penggenapan dari Tuhan. Secara manusia lebih logis bagi murid-murid untuk bersembunyi, ya, atau kembali mungkin ke Galilea, karena ini intensitasnya lagi tinggi, ya, habis mati, bangkit, gempar semuanya, wah ini itu intensitas lagi tinggi. Tetapi murid-muridnya memilih taat. Kenapa? Karena mereka belajar percaya bukan pada situasi, tetapi pada perkataan Tuhan. Situasi itu kadangkala bertolak belakang dengan apa yang Tuhan katakan. Itu pengalaman kita. Saya percaya jemaat sekalian sering ngalamin hal ini. Banyak situasi-situasi yang ini gak sesuai dengan ekspektasi. Tapi ketahuilah, situasi-situasi itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Situasi-situasi itu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Tunggu, jangan pergi, jangan tinggalkan. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ketaatan itu tidak selalu masuk akal, tetapi selalu menghasilkan. Karena iman sejati itu bukan karena kita mengerti rencana Tuhan. Tetapi ketika kita tetap taat meskipun kita nggak ngerti. Itu yang namanya ketaatan. Seringkali kita ingin komitmen, tapi komitmennya tanpa resiko. Atau minim resiko ya. Deal-dealan gitu kan. Dan kita mungkin ingin setia, asalkan kita mungkin bisa merasa nyaman. Kita ingin taat tapi asalkan kita bisa merasa aman. Tapi Tuhan itu bekerja dengan level yang berbeda. Cara kerjanya Tuhan itu beda. Kalau kita itu pengen yang namanya kejelasan baru taat. Tetapi Tuhan itu meminta ketaatan dulu baru dia
akan menyatakan rencananya, menyatakan jalannya. Kita banyak melihat Abraham pergi. Tuhan gak ngasih banyak detail di situ, tapi taat. Apalagi kita ingin yang namanya jaminan, tetapi cara Tuhan bekerja adalah apa? Tuhan itu memberikan kita janji. Kita itu pengen yang namanya bukti, tetapi Tuhan itu mencari iman. Saya percaya ketika Tuhan tidak memberi kita detailnya, itu karena Dia ingin agar kita itu belajar percaya, bukan mengontrol. Ini hal yang penting. Kalau kita ngerti detailnya semua, kita ngontrol Tuhan, kita ngatur Tuhan. Tuhan ini sudah hari ini loh, ini harus gini. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Kita percaya. Tunggu, jangan pergi, jangan tinggalkan. Stay where you are. Jangan pergi, jangan tinggalkan. Pegang terus, percaya, berserah, beriman. Di tempat itu, penggenapan dan janji Tuhan akan dinyatakan. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini ya, dari ayat ini kita belajar bahwa bukan kita mengerti dulu baru kita percaya. Tetapi percaya dulu baru jalannya itu akan diluruskan. Wow. Ketika Tuhan menyuruh kita tinggal, itu berarti ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di sana, di dalam kita, sebelum melalui kita. Di tempat itulah Tuhan sedang ngerjain sesuatu. Percayalah, jangan pergi, jangan tinggalkan, tunggu. Poin yang ketiga, komitmen itu tentu saja menghasilkan yang namanya penggenapan. Ya, janji Tuhan digenapi. Kita buka dulu ayat kita di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Yesus menjanjikan sesuatu yang besar, yaitu Roh Kudus akan datang. Dan janji itu digenapi Tuhan setelah ada yang namanya fase tunggu dan taat. Ya, tadi kita lihat ada fase kita nunggu, ada fase kita taat. Dan kalau sampai mereka meninggalkan Yerusalem ataupun tidak sabar, yang terjadi adalah mereka akan kehilangan Pentakosta. Nah, berapa banyak orang kehilangan momen Tuhan karena tidak sabar? Berapa banyak dari kita mungkin kehilangan momen Tuhan karena kita ini ambil yang namanya shortcut atau jalan pintas. Saya percaya bahwa menunggu bukan sesuatu yang susah. Tapi pada saat kita jalaninya itu impossible. Ternyata gak mungkin. Tapi saya percaya sekali lagi, kalau Tuhan itu sudah suruh kita,
penggenapan itu pasti akan terjadi. Kalau Tuhan yang berbicara, janji itu pasti digenapi. Masalahnya bisa jadi juga mungkin kita nggak dengerin Tuhan bicara, tapi itu kemauan kita. Tapi yang kita sama-sama percaya dan amini, kalau itu Tuhan yang bicara, janji itu pasti akan digenapi. Dan saya selalu mempercayai hal ini, bahwa Tuhan itu tidak akan membawa kita ke tempat yang jauh hanya untuk gagal. Tuhan gak akan bawa kita sampai kepada titik yang jauh hanya untuk gagal. Kalau kita lihat murid-murid Tuhan ya, seperti murid-muridnya dia gak tahu kapan, tetapi dia tahu siapa yang berjanji. Dan itu cukup bagi mereka untuk tetap tinggal dan taat. Hari ini mungkin beberapa di antara kita ada di dalam fase menunggu. Nggak jelas waktunya, nggak mudah jalannya. Tetapi kalau kita belajar lagi di dalam kisah para rasul tadi, murid-murid yang sama disuruh menunggu di pasal yang pertama adalah murid-murid yang sama yang dipenuhi kuasa Roh Kudus di pasal yang kedua. Maksudnya gimana? Kalau kita tetap berkomitmen, kita tidak akan berhenti di dalam pasal satu kehidupan kita. Tuhan akan membawa kita kepada pasal kedua, yaitu penggenapan. Saya mengamini hal ini. Bahwa kita semua di tempat ini andalkan Tuhan. Dan tiba waktunya nanti kita akan melihat yang namanya penggenapan. Kita akan melihat yang namanya janji Tuhan itu digenapi. Dan pada momen itu kita tahu bahwa this is something is not about us. Ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Terkadang terobosan terbesar dalam hidup kita itu tidak datang saat kita berlari, tetapi saat kita itu bertahan. Mukjizat itu terjadi bukan karena saat kita hanya pergi, tapi mukjizat itu juga bisa terjadi pada saat kita tunggu, nunggu. Tidak semua perintah Tuhan itu adalah maju, gas misalnya. Tetapi sebagian adalah tetap tinggal dan tunggu. Jangan pergi, jangan tinggalkan, tunggu. Tetaplah kita menjadi jemaat yang memiliki kesetiaan, percaya, dan tunggu. Karena saat waktunya tiba, apa yang Tuhan janjikan itu tidak akan pernah terlambat, kurang, ataupun gagal. Amin.